wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap belajar dengan penuh semangat. Seperti biasa, mari kita mulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya tua. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi dengan fokus pada bagaimana cara kita menyampaikan kritik secara santun dan juga logis. Capaian pembelajaran yang ingin kita capai adalah dalam kemampuan minimal, yaitu peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks dalam bentuk monolog, dialog, dan juga gelar bicara. Jadi, nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, harapannya kalian bisa memahami teks eksposisi, mengenali strukturnya, dan juga menggunakan teks tersebut untuk menyampaikan pendapat atau kritik dengan cara yang bijak tentunya. Baik, sebelum kita masuk, coba lihat di sekitar kalian, apakah ada sampah? Kalau ada, yuk kita ambil bersama, karena lingkungan bersih membantu kita belajar lebih fokus dan juga semangat. Sebelum mulai, Ibu punya lagu singkat nih. Nanti anak-anak jawab ya. Siap? Siswa kelas 10, apa kabar ya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 10 semua hebat. Pintar. Mari kita lanjutkan ke agenda yang selanjutnya. Kalian pasti pernah melihat teman yang datang terlambat kan? Atau mungkin ada yang masih membuang sampah sembarangan. Hal-hal kecil seperti itu tampak sangat sederhana, tapi efeknya sangatlah besar. Dan seringkali kita ingin mengkritik, tapi tentunya takut untuk disalahpahami, bukan? Nah, ada cara lain untuk menyampaikan kritik tanpa menyakiti, yaitu melalui teks eksposisi. Sebelum mulai, Ibu akan cek pemahaman kalian dulu ya. Silakan scan kode batang yang muncul di layar. Jawab 3 pertanyaan saja ya, hanya untuk melihat pemahaman awal kalian. Baik anak-anak, kita mulai ke dalam sesi inti ya, sesi penyampaian materi, dan kita akan membahas mengenai 1. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat atau penjelasan
yang didukung alasan logis dan fakta yang relevan. Tujuannya bukan menyerang, bukan juga menyindir, melainkan membantu orang untuk memahami suatu masalah secara objektif. Jadi, kalau kalian punya kritik tentang kedisiplinan atau kebersihan sekolah, teks eksposisi adalah salah satu cara yang baik dan benar untuk menyampaikan kritik dan pendapat. Yang kedua, struktur teks eksposisi. Sekarang kita masuk ke bagian penting nih, yaitu struktur teks eksposisi. Ada 3 unsur utama. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat atau pernyataan awal. Tesis adalah bagian awal yang berisi pendapat penulis mengenai suatu masalah. Bagian ini menjelaskan masalah yang akan dibahas dan gambaran umum mengenai topik tertentu. Ada contoh singkat nih. Datang terlambat merupakan kebiasaan yang merugikan proses belajar di sekolah. Itu termasuk ke dalam pernyataan tesis. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi adalah bagian penjelas yang berisi alasan-alasan logis, bukti, data, atau contoh yang mendukung pendapat pada bagian tesis. Di sini, penulis menjelaskan kenapa pendapat itu benar atau juga penting. Contoh singkatnya, keterlambatan dapat mengganggu fokus siswa lain dan membuat guru harus mengulang penjelasan. Selain itu, kedisiplinan waktu mencerminkan sikap tanggung jawab seorang pelajar. Itu termasuk ke dalam argumentasi, karena berisi argumen dari seseorang. Yang ketiga, penegasan ulang adalah bagian penutup yang menegaskan kembali pendapat awal, lalu biasanya diikuti saran atau harapan. Dan tujuannya supaya pembaca semakin yakin dan paham mengenai pendapat penulis. Contoh singkatnya nih, karena itu, siswa perlu membiasakan datang lebih awal agar proses belajar berjalan efektif dan nyaman bagi semua. Nah, contoh tersebut termasuk ke dalam bagian penegasan ulang karena berisi penegasan dan juga terdapat saran dalam kalimat tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti materi tentang teks eksposisi tadi? Yeay! Baik, contoh kasus. Yang pertama, kasusnya adalah keterlambatan. Sebuah SMA, banyak sekali siswa datang terlambat pada jam pertama. Guru sering harus mengulang materi dan kelas menjadi kurang kondusif. Hal ini membuat proses belajar tidak efektif dan menghambat pencapaian target pembelajaran. Contoh teks eksposisinya dapat dilihat seperti ini. Lalu selanjutnya, kasus yang kedua mengenai sampah. Di lingkungan sekolah, masih banyak siswa yang membuang sampah sembarangan, terutama saat istirahat. Area lapangan dan selasar dipenuhi bekas plastik makanan. Petugas kebersihan kewalahan dan suasana sekolah menjadi kurang nyaman, serta menjadi tidak sehat. Hal tersebut dapat dibuat menjadi contoh teks eksposisi dan contohnya dapat dilihat seperti ini. Baik anak-anak, setelah kita membahas mengenai pengertian, struktur, dan juga contoh kasus, serta tadi ada contoh teks eksposisi ya. Nah, untuk itu, sekarang kita akan latihan dan kita akan menentukan bagian mana yang termasuk ke dalam tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Tugas tersebut ada di lembar LKPD atau lembar kerja siswa dan sudah Ibu sediakan tautan drive-nya. Silahkan mengerjakan. Dari pembahasan kita hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah kalian sudah mengerti? Apakah kalian bahagia? Alhamdulillah kalau seperti itu. Dan baik anak-anak, coba dari materi dan hasil belajar kita hari ini, apa kesimpulannya? Betul sekali. Hari ini kita belajar bahwa 1. Kritik dapat disampaikan secara elegan melalui teks eksposisi. 2. Teks eksposisi berisi pendapat yang mendukung dan juga alasan yang logis. 3. Struktur teks eksposisi itu terdiri dari tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Karena tadi kita sudah belajar mengenai teks eksposisi dan sudah menyimpulkan bersama, sekarang Ibu akan cek perkembangan kalian. Silakan scan kode batang berikut untuk menjawab asesmen akhir.
Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar kaidah kebahasaan teks eksposisi dan mulai menulis teks eksposisi versi kalian. Siapkan diri kalian ya. Baik, cukup sekian pembahasan kita kali ini dan mari kita tutup dengan berdoa juga. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita tutup pembahasan kita kali ini dan terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga semangat kalian terus sama sampai ke pertemuan selanjutnya. Amin. Sebelum kita tutup, kita nyanyi bersama dulu yuk. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.